Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai metode studi Islam di era pertengahan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Robi Alansah, NIM 211010304135, Prodi Ilmu Hukum kelas C, mata kuliah pengantar studi Islam, dosen pengampu Siti Jahroh, SHI MSI. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan 5 materi. Yang pertama yaitu pendidikan Islam masa dinasti Umayyah, yang kedua pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah, yang ketiga pendidikan Islam masa dinasti Ottoman, yang keempat pendidikan Islam masa Mughal, dan yang kelima pendidikan Islam masa kerajaan Safawi. Yang pertama pendidikan Islam masa dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang berasal dari keturunan Bani Umayyah dari suku Quraisy. Bani Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdul Al-Syam, kaki Abu Sufyan. Dinasti Umayyah dimulai dari peristiwa tahkim setelah pecahnya perang Siffin di Daumatul Jandal. Dalam upaya perdamaian, Khalifah Hasan bin Ali mengirimkan surat melalui Amir bin Salmah Al-Arabi yang berisi pesan perdamaian. Inilah beberapa ketentuan yang diajukan oleh Khalifah Hasan pada Muawiyah sebagai syarat dalam penyerahan kekuasaan. Akhirnya pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijrah atau 661 Masehi terjadi kesepakatan damai antara Hasan dan Muawiyah yang dikenal dengan Am Jamaah. Sehingga sejak itu dimulai tradisi baru dalam sistem pemerintahan Islam, yang mana pemilihan pemimpin dilakukan secara demokrasi. Pendidikan Islam masa dinasti Umayyah. Pada masa ini, ilmu pengetahuan yang berkembang adalah ilmu keagamaan atau nakliyah seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. Selain itu ada pula ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan antara lain kota Damaskus, Kufa, Mekkah, Madinah, Mesir, Cordoba, Granada, dan lain-lain, dengan masjid sebagai pusat pengajarannya selain madrasah atau lembaga pendidikan yang ada. Yang kedua, pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pendiri dinasti ini dilatar belakangi karena kaum Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, karena mereka adalah bagian dari Bani Hasyim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum melakukan revolusi, Bani Abbasiyah memulai dengan tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Mereka mengganti dan menyebar para propagandis, terutama untuk daerah yang penduduknya mayoritas bukan orang Arab. Tema propagandis ada dua. Yang pertama al-musawwah atau persamaan kedudukan, dan yang kedua al-islah atau perbaikan, artinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam masa dinasti Abbasiyah. Pada masa keemasan dinasti Abbasiyah, kota Baghdad menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan dunia. Karena dari kota inilah lahir banyak intelektual muslim agung yang mengembangkan ilmu pengetahuan seperti bidang kedokteran, kimia, fisika, biologi, matematika, astronomi, astrologi, farmakologi, geografi, filsafat, historiografi, sastra, seni, tafsir, hadis, fikih, teologi, bahasa, dan tasawuf. Yang ketiga, pendidikan Islam masa dinasti Ottoman atau Turki Utsmani. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Bangsa Turki berasal dari keluarga Kabay. Bangsa Mongol menyerang Daulah Turki Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Maka Utsmani pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak saat
itu Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan Sultan pertamanya Utsman I. Selanjutnya Sultan Utsman I melakukan perluasan wilayah. Dan saat Utsman I meninggal, putranya Orkan naik tahta. Pada saat pemerintahannya, Utsmani mencapai kegemilangan saat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium, yaitu Konstantinopel, dan terbukanya Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium lebih memudahkan arus ekspansi Turki Utsmani ke benua Eropa. Pendidikan Islam masa Turki Utsmani. Tujuan pendidikan pada masa Turki Utsmani tidak lagi semata kemaslahatan umat dan negara, namun ilmu hanya dijadikan sebatas kekayaan intelektual atau hanya untuk mencari rezeki atau mendapatkan materi. Karena kondisi di kalangan ulama maupun kaum intelektual mengalami kejumudan berpikir dan stagnan, mereka mengalami kebingungan dalam menentukan sikap untuk mempelajari apa yang berasal dari Eropa. Saat itu ada dua buah surat kabar yang muncul, yaitu Berita Harian Fiqh dan Jurnal Tafsiri Ikhyar. Selain itu, terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah, perguruan tinggi, serta mendirikan fakultas kedokteran dan hukum. Sementara itu, seni arsitektur berkembang sangat pesat. Masjid yang indah dibangun seperti Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansyari yang semula adalah gereja Hagia Sophia. Semua masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Yang keempat, pendidikan Islam masa dinasti Mughal. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Pendiri kerajaan ini adalah Zahiruddin Muhammad, dikenal dengan Babur yang berarti singa. Kerajaan Mughal telah berperan dalam mengakarkan kembali Islam. Menurut Ira M. Lapidus, kerajaan Mughal telah berperan dengan menempatkan diri sebagai pelindung karismatik bagi umat Islam di negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Zahiruddin Babur sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah saat itu. Pada mulanya ia mengalami kota penting di Asia Tengah pada saat itu. Pendidikan Islam masa Kerajaan Mughal. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Mughal dibagi menjadi 3 jenjang dan beberapa bidang. Yang pertama, pendidikan dasar yang dilaksanakan di masjid atau maktab. Yang kedua, pendidikan lanjutan yaitu madrasah. Yang ketiga, pendidikan tinggi atau universitas. Untuk keperluan ini, pihak kerajaan mendorong untuk menjadikan masjid selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Karena itu, hampir setiap masjid merupakan pengembang ilmu-ilmu agama tertentu dengan guru-guru spesialis. Yang kelima, pendidikan Islam masa dinasti Kerajaan Safawi. Sejarah berdirinya Kerajaan Safawi. Dinasti Safawi berkuasa antara 1502 sampai 1722 Masehi dan termasuk kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Kerajaan Safawi berdiri setelah kerajaan Utsmani mencapai puncak kemajuan. Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Arabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Sebagai orang yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Safawi, sebenarnya Safi al-Din berasal dari keturunan yang berbeda, namun ia memilih menjadi seorang sufi. Pendidikan Islam masa Kerajaan Safawi.
Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Kerajaan juga mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan di perguruan tinggi. Di kota Qom misalnya, terdapat berbagai perguruan tinggi dalam bentuk sekolah tinggi, institut, universitas, serta tempat-tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Terdapat juga berbagai perpustakaan yang menyimpan berbagai karya-karya penelitian ilmiah, sekitar 1 juta buku. Posisi perempuan dalam sistem kerajaan Safawi memperoleh kebebasan dalam mengekspresikan dan berperan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Perempuan juga memperoleh perhatian dalam mendapatkan pendidikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan yang tertera di atas, kita bisa mengetahui asal-usul dari peradaban setiap dinasti dan kerajaan Islam. Di periode pertengahan ini, pendidikan antara dinasti yang satu dengan dinasti yang lain dan kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain tidaklah sama, karena suatu dinasti belum tentu memfokuskan perkembangan pada bidang pengetahuan atau pendidikan. Ada yang lebih memfokuskan bidang militer untuk memperkuat pertahanan dan penyerangan agar lebih mudah dalam memperluas wilayah kekuasaan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.